Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku, dia ibu 4 anak krempeng. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau bagiin tips cara memilih potty train dengan benar. Ini semua yang aku bicarain berdasarkan pengalaman aku. Makanya aku di sini kepengen sharing. Siapa tahu ada moms yang lagi bingung gitu mau pilih potty train seperti apa untuk anak belajar pipis dan pup. Nah, langsung aja kita ke videonya. Seperti biasa aku mau disclaimer dulu bahwa video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku selama menjaga anak aku. Jadi kalau misalnya moms di luar sana memiliki pengalaman yang berbeda atau kepengen nambahin, boleh banget untuk komen di kolom komentar bawah. Oke, sebelum ke tipsnya aku mau cerita dulu nih gimana pengalaman aku selama memilih potty training dan aku salah gitu memilih potty training ini. Nah, yang pertama aku tuh pernah beli potty training untuk si Hanan. Kan Hanan waktu itu aku ajarin untuk pup sendiri dan pipis sendiri di usia 3 tahun. Iya, memang agak telat ya, tapi aku pikir umur 3 tahun itu pas untuk aku ngajarin anak aku potty training. Pilihan aku waktu itu potty training yang bentuknya seperti ini. Dalam pikiran aku, dengan potty training seperti ini, kalau misalnya dia udah ngerti, dia tuh bisa pup sendiri gitu, naik tangganya sendiri terus duduk. Tapi ternyata aku salah. Ternyata potty training yang bentuknya seperti ini tuh tidak segampang itu digunakan. Pada saat ditaruh di toilet masih goyang-goyang. Ini ternyata untuk umur 7 tahun ke atas, sedangkan anak aku waktu itu umurnya 3 tahun. Alhasil untuk lubang atau dudukan potty trainingnya itu tidak pas di pantatnya, bisa-bisa aja kayak terjeblos di dalam karena ini potty trainingnya dudukannya tuh terlalu gede. Terus pengalaman buruk aku yang kedua pada saat aku membeli potty training ini, itu potty trainingnya enggak lama dipakai, terutama di bagian busa di atasnya itu gampang kempes dan tidak empuk, akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Padahal aku tuh dulunya pernah punya potty train yang bentuknya sama seperti ini dan aku pakai sampai di anak yang kedua masih bisa kepake, saking bahannya tuh bagus dan busanya tuh juga kualitasnya bagus. Maka dari itu pengalaman aku yang tadi aku kepengen sharing nih gimana cara yang tepat untuk memilih potty training, dan aku pengen kasih tipsnya ke moms di luar sana berdasarkan pengalaman aku. Nah, langsung aja kita masuk ke tips. Oke, untuk tips yang pertama, moms tuh di rumah pakai toilet yang seperti apa? Toilet jongkok kah atau toilet duduk? Nah, dari situ moms bisa pilih gitu potty training yang cocok untuk anak. Sekarang itu udah banyak banget kan potty training tuh, modelnya banyak banget, bisa disesuaikan aja. Kalau memang moms mau ngajarin anaknya jongkok, pakai potty training yang memang khusus untuk jongkok. Kalau momsnya memang di rumah pakai toilet duduk, nah itu juga banyak pilihan untuk ngajarin anak pup dan pipisnya dengan cara duduk. Jadi pastiin dulu toilet di rumah itu pakai toilet yang seperti apa, barulah moms menentukan pilihan potty training bentuk atau model seperti apa yang harus moms beli. Tips yang kedua, moms boleh beli 2 model potty training. Ini khusus untuk moms yang suka travelingan. Jadi kalau misalnya di rumah pakai potty training yang khusus di rumah aja. Kalau misalnya lagi di jalan, boleh banget untuk beli potty training yang khusus untuk travelingan. Kalau moms suka jalan-jalan, tetap gitu ngajarin anak pipis dan pup di tempatnya, bukan sembarangan seperti itu. Moms wajib banget untuk beli potty training traveling yang bentuknya seperti ini atau seperti ini, tinggal dipilih aja. Masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, moms harus pilih bahan dan merek. Ini kenapa? Karena yang aku bilang di awal, moms harus banget pilih bahan yang bagus dan brand dari apa yang moms tahu aja gitu, itu udah pasti bagus. Ini untuk kenyamanan anaknya. Nah, ketika anaknya pipis itu kan perlu kenyamanan ya ketika duduk. Aku tuh biasanya kalau mau tahu gitu kualitas yang bagus, kalau aku belinya secara online ya, aku biasanya lihat dari merek apa gitu. Nah, di situ aku trustnya ke merek apa nih, dan aku percayanya kalau merek ini tuh memang bagus-bagus gitu bahan-bahan yang mereka produksi. Kalau misalnya moms belanjanya tuh offline, itu lebih mudah lagi untuk dipegang gitu kan, untuk lebih tahu potty train yang bahannya tuh bagus tuh seperti apa. Ini tuh membuat anaknya nyaman ketika potty train ini dari bahan yang bagus, mam, terutama untuk busanya. Busa untuk dudukan potty train itu harus bagus, harus tebel juga biar anaknya tuh enak ketika duduk di potty trainnya. Nah, itu tadi 3 tips yang aku bagiin, tips memilih potty train dengan benar. Karena memang potty train itu banyak banget bentuk dan modelnya, tapi aku tetap pilih yang model seperti ini karena mempermudah aku banget. Kebetulan di rumah juga aku pakai toilet duduk. Nah, gimana nih kalau moms pilih potty train yang seperti apa? Tulis komen di kolom komentar.
Oke, jadi sekian dulu videoku hari ini. Makasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Semoga video ini bisa menambah informasi untuk moms memilih gitu potty train yang cocok untuk anak di rumah. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.